Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kasepti, NIM A1C3-19047 dari kelas reguler B, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Jadi saya akan melakukan praktikum virtual tentang transistor sebagai penguat tegangan. Saya menggunakan aplikasi Proteus seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri atas sebuah bahan tipe P dan diapit oleh dua bahan tipe N, atau biasa yang disebut dengan transistor NPN. Terdiri atas sebuah bahan tipe N dan diapit oleh dua bahan tipe P yang disebut dengan transistor PNP, sehingga transistor mempunyai tiga terminal yang berasal dari masing-masing bahan tersebut. Terdapat dua jenis transistor berdasarkan jenis muatan penghantar listriknya, yaitu bipolar atau bipolar junction transistor dan unipolar atau field effect transistor. Jadi langsung saja saya lakukan praktikumnya dengan membuka aplikasi Proteus. Saya akan membuat satu rangkaian tentang transistor sebagai penguat tegangan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama itu adalah kapasitor. Oke, kemudian kita butuh juga transistor. Nah, karena saya akan membuat transistor jenis NPN, jadi saya akan pilih yang 2N2369 yang tipe bipolar NPN transistor. Kemudian saya juga butuh resistor. Nah, langsung saja kita rangkai. Pertama, saya akan menggunakan generator yang sine. Kemudian saya akan letakkan di sini. Balik lagi ke resistor yang digunakan ada 4. Jadi R1 atau resistor satunya kita taruh di sini. Kemudian untuk resistor 2-nya sejajar dengan resistor 1, kemudian sama-sama kita rotate sedikit lebih jauh karena nanti akan kita rotate seperti ini. Nah, kapasitornya kita taruh di tengah-tengah antara R1 dan R2, kemudian kita rotate juga. Dia harus sejajar dengan generatornya. Kemudian saya akan buat ini adalah transistor yang tipe NPN. Di sini saja. Kemudian untuk resistor ketiga kita letakkan di atas atau di sini. Kemudian kita rotate. Nah, R4-nya juga sejajar dengan R3. Kemudian kita rotate juga. Nah, untuk kapasitornya saya butuh 3. Ini C1 atau kapasitor 1. Kemudian kapasitor kedua saya letakkan sejajar dengan R4. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, untuk yang kapasitor ketiga saya letakkan
di sini, kemudian saya akan rotate. Nah, seperti ini. Kemudian, karena saya akan mengukur tegangan, jadi saya akan menggunakan DC voltmeter, dan untuk mengukur arus akan menggunakan DC ampermeter. Nah, sebelumnya saya akan gunakan lagi generator untuk di atas, generator tipe DC di sini, sedikit di atas. Nah, ini untuk mengukur tegangan, saya akan mengukur tegangan dari R3. Maka DC voltmeternya saya taruh di sini. Kemudian saya akan mengukur juga tegangan dari saya letakkan sejajar di sini. Kemudian ininya sedikit digeser supaya sejajar. Nah, seterusnya saya akan mengukur tegangan di sini. Seperti ini. Boleh sejajar juga. Kemudian untuk ampermeternya saya akan letakkan di sini, boleh sejajar antara generator dan kapasitornya. Kemudian untuk yang keduanya saya akan letakkan di sini, mengukur arus. Maaf, yang ini kita letakkan adalah ampermeter karena akan mengukur arus dari R3-nya. Kemudian kita rotate. Nah, untuk ini baru kita ukur tegangan dari sini, boleh kita letakkan di sekitar sini. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini baru kita rangkai. Usahakan membuat rangkaiannya serapat mungkin. Kita pindahkan supaya sejajar. Boleh di sini. Kemudian untuk ininya boleh ditaruh di sini. Kemudian ini sejajar dan kita rangkai. Nah, saya akan menggunakan ground di bawah R4. Nah, jangan lupa pada rangkaian ini kita ubah nilai dari R3 adalah 1 kilo ohm. Kemudian R4-nya juga. Untuk R1 dan R2 tidak perlu diubah, cukup 10 kilo ohm.
Nah, untuk satuan dari ampere meter ini adalah mikroampere. Kemudian ininya juga mikroampere. Jangan lupa untuk mengubah C1 dan C2-nya. C1-nya 10 microfarad, kemudian C2-nya juga sama seperti C1. Nah, setelah seperti ini, untuk generator kita ubah jadi 12. Nah, untuk generator yang sign-nya kita ubah amplitudenya menjadi 400. Kemudian untuk frekuensinya jadi 1 kilo. Baru kita lihat nilainya. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai dari arus dan tegangan masing-masing resistor, dan nilai dari ini kita lihat dari tegangan pertama itu 489. Kemudian untuk tegangan kedua itu 11,9 dan tegangan ketiganya adalah 0,90-an karena dia masih berjalan. Kita stopin. Nah, nilainya adalah 0,92. Kemudian untuk arusnya adalah 59,8 dan untuk arus di R3 mengarah ke sini adalah 9,20 atau 9,20. Nah, kemudian saya akan melihat bentuk dari gelombang. Jadi, saya akan menggunakan osiloskop untuk melihat bentuk dari gelombangnya. Osiloskopnya saya akan letakkan di sini. Nah, untuk channel A saya akan hubungkan ke sini, dan untuk channel B saya akan hubungkan ke bawah. Kemudian mengarah ke generatornya. Nah, kita lihat. Ini dia bentuk gelombangnya. Mari kita, karena channel C dan channel D tidak diperlukan, maka di off-kan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita akan lihat bentuk gelombangnya. Diatur supaya terlihat. Nah, seperti ini. Seperti ini bentuk gelombangnya. Pada channel A saja yang terlihat. Kalau kita jauhkan sedikit, jadi seperti itulah bentuk gelombangnya kira-kira. Segitu dulu praktikum virtual dari saya. Semoga bermanfaat bagi penonton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.